Shalom, selamat pagi. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Kiranya di ibadah kita pagi hari ini kita bisa mengalami pembaharuan dan damai dari anugerah Tuhan untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk menghadap Engkau pagi hari ini. Berikan kami ketenangan, berikan kami kedamaian Tuhan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan memuji Tuhan. Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, pujian, syukur, hormat kami hanturkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk satu minggu yang boleh kami lewati, dan di pagi minggu ini kembali kami berhimpun satu sama lain sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Tuhan, dan duduk diam mendengarkan firman Allah. Ibadah kami pada pagi hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Seperti pujian kami, kiranya Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami sekalian. Dan biarlah setiap kami, tiap-tiap orang yang mengikuti ibadah ini
sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya dibaharui oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita mulai ibadah minggu pagi ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Panggilan beribadah dibacakan oleh petugas. Panggilan beribadah kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai 15, berbunyi demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi yang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian panggilan ibadah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan saat angkat satu pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita lebih dalam lagi. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas, tapi seringkali kita sering mengecewakan hati Tuhan. Dan biarlah di kesempatan hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku setiap kesalahan dan dosa yang sering kita lakukan di hadapannya. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, suaramu ku dengar.
hadapan-Mu Tuhan, segala keresahan hati. Kami mengakui Tuhan segala kekurangan kelemahan kami. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, semua anak-anak-Mu, Jemaat BKPN Jakarta. Tuhan, Kau tahu saat ini hati kami masing-masing Tuhan. Banyak sekali Tuhan yang kami telah sampaikan di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, kami sadari semua yang kami sampaikan Tuhan dalam ibadah kami ini sering sekali Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah kami perbuat. Banyak harapan dan permintaan kami Tuhan, tapi kami tidak pernah Tuhan menyadari bahwa kami juga sering melukai hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami puji. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu, senantiasa selalu memberikan pengampunan-Mu Tuhan bagi kami. Ampuni kami Bapa. Kami mengakui, menyadari segala kesalahan dan dosa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan agar kami boleh terus datang layak ke hadapan Tuhan. Inilah Tuhan kami, Engkau tahu Tuhan segenap isi hati kami. Biarlah Tuhan Engkau sucikan kuduskan kami Tuhan menjadi anak-Mu yang boleh Tuhan layak memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan kami, biarlah kiranya Bapa pengampunan-Mu, darah-Mu yang kudus boleh terus Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang maha kudus pun Allah yang maha mengasihi kami dan mengampuni kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar, aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Amanat hidup baru yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikianlah amanat hidup baru. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau telah memulai. Baik, selamat pagi semua. Kita akan berdoa menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang telah menolong kami sampai detik ini. Dan biarlah segenap pujian yang sudah kami naikkan berkenan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya kami mau berdiam diri mendengar firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami sukacita dalam menerima firman-Mu, agar kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicara yang Maha Mulia, kuduskan hati dan pemikiran kami, bahkan tempat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, shalom semuanya. Yahowu. Ya, kalau kita tidak bisa menjawab, kita boleh saling dada. Ya. Puji nama Tuhan, apakah suara saya kedengaran? Oke, puji Tuhan ya. Baik. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan oleh gereja dengan tema mencintai pekerjaan. Sebelumnya kita akan membaca dalam 1 Korintus 16. Ayatnya yang ke-10 sampai 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua, kita menyimak baik-baik. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut.
sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ya. Tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanan dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentu saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudaraku. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padaku. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Baik, sebagaimana tema kita pada hari ini adalah mencintai pekerjaan. Bicara tentang bekerja, tentu kita semua orang-orang yang bekerja di sini ya. Apapun yang kita lakukan, namanya kita hidup pasti bekerja. Semua orang hidup pasti bekerja. Baik kerja di rumah, kerja di kantor, kerja di mana saja. Pasti semua orang, tidak ada yang tidak bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara yang mengasihi Tuhan. Bekerja adalah hakikat manusia dari awal, ya. Sejak manusia diciptakan, manusia itu adalah manusia yang harus bekerja. Kejadian 1 ayat 28. Nanti saya bisa membacakannya bagi kita. Setelah penciptaan, lalu Tuhan memberi tugas kepada Adam dan Hawa. Saya bacakan bagi kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang dan merayap di bumi. Dan ayat-ayat selanjutnya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberi tanggung jawab agar manusia bisa berkarya, bisa bekerja dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap pekerjaan itu hasilnya hanya untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Namun, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Manusia menjadi fokus pada dirinya sendiri. Bekerjanya mulai untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia bekerja sejak jatuh di dalam dosa, berharap setiap hasil untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya, bukan lagi ditunjukkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan arah dan tujuan di dalam bekerja. Manusia kehilangan arah dan tujuan dalam melakukan banyak hal. Maka Tuhan Yesus datang mengembalikan manusia itu dengan memberi keselamatan. Keselamatan artinya bukan saja kita menjadi percaya kepada Yesus. Keselamatan itu artinya Tuhan berkarya mengembalikan manusia pada jalannya, pada kehendaknya, pada rencananya. Rencana Tuhan itu agar manusia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan. Tuhan mengembalikan itu.
Jadi ketika Yesus datang, satu-satunya tujuannya agar manusia menjadi manusia yang sungguh-sungguh mau melakukan segala sesuatu, mau bekerja, hanya satu tujuan, bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Bapak Ibu yang memuliakan Tuhan. Sejak kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita telah diberikan keselamatan. Tapi kita tidak otomatis berubah karakter kita, kehendak kita, keinginan kita, yang mau memuaskan diri, yang mau melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, kita tidak langsung berubah. Ternyata hari ini kita masih dalam proses untuk mencapai tujuan Tuhan itu. Tapi ingat, Tuhan memberi kebenarannya lewat firman. Maka setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Kalau kita mau bekerja, mencintai pekerjaan kita, kita harus belajar firman Tuhan. Lewat kita belajar itu nanti Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita gairah, memberikan kita semangat untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Karena tanpa belajar, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan dalam berpikir. Ya, mindset kita lalu diubahkan oleh kebenaran itu sendiri. Sehingga dengan mindset kita diubah, pola hidup kita, tujuan hidup kita makin hari makin terarah. Ya, kita mulai dari sini ya. Baru nanti kita bahas tentang ayat-ayat yang di Korintus tadi. Lalu untuk mencapai ini dibutuhkan proses belajar sampai kita menemukan pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Orang yang bertemu dan berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang mengalami pembaharuan. Pembaharuan dalam hidup, pembaharuan dalam bekerja, pembaharuan dalam seluruh karakter, pembaharuan dalam seluruh sifat. Sehingga hari lepas hari kita makin terarah pada tujuan yang benar, pada tujuan Tuhan. Disinilah manusia akan dapat melakukan segala sesuatu dengan kasih, melakukan segala sesuatu dengan cinta. Ya. Saya minta kalau nanti suara saya putus supaya saya diberi petunjuk ya, supaya nanti proses ibadah kita ini berjalan dengan baik. Lalu, kalau kita sudah menemukan pribadi Tuhan, kita mengalami pembaharuan, kita akan bisa bekerja di dalam kasih. Kita akan bisa bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan cinta. Itu bekerja dengan cinta artinya kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan. Dari sanalah kita memulai bekerja dengan cinta atau mencintai pekerjaan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mencintai pekerjaan apapun. Karena kita akan berfokus pada pemuasan diri kita sendiri. Dengan kita memahami kebenaran, kita memiliki tujuan dan arah yang benar. Maka kita akan mencintai setiap pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Sesuai dengan tema kita hari ini. Kita akan mencintai pekerjaan dimanapun kita berada. Apakah kita sebagai ibu rumah tangga? Apakah kita sebagai sopir? Apakah kita sebagai karyawan? Kita akan mencintai. Ingat, mencintai pekerjaan itu tadi saya udah katakan bahwa melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan, sesuai tujuan Tuhan, dan kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita kan hari ini belajar tentang firman Tuhan, ya kan? Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, Paulus memberikan gambaran bagi kita bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai pekerjaannya dengan baik. Tadi kita udah membaca di dalam 1 Korintus 16 tadi, ya.
1 Korintus 16, Paulus memberikan gambaran ciri-ciri orang yang mencintai pekerjaannya dengan baik. Arti tadi, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, menyenangkan Tuhan, tidak lagi menyenangkan diri kita sendiri. Ingat, ketika kita menyenangkan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti menyenangkan setiap kita. Karena kita ini milik dan kepunyaan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik, bekerja, mencintai Tuhan, melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, yakinlah kita sebagai anak Tuhan pasti disenangkan oleh Tuhan. Jangan takut. Kapan jadinya saya senang? Jangan takut. Asal kamu menyenangkan Tuhan, hidupmu pasti menyenangkan. Ya, menyenangkan itu bukan tanpa masalah, bukan. Menyenangkan Tuhan itu kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita pasti bersemangat. Itu ciri-ciri orang yang menyenangkan Tuhan. Maka Paulus memberikan ayat-ayat ini di ayat 10 dan ayat 11. Dia berkata begini, harus menerima orang lain dan dapat bekerja sama tanpa memandang status sosialnya. Ciri orang yang mencintai pekerjaannya ialah dapat bekerja sama. Ayat 10-11. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat dan kalimat-kalimat selanjutnya. Ayat 10 dan 11 ini telah mengingatkan jemaat Korintus agar dapat menerima Timotius sebagai utusan Paulus dan tentu adalah utusan Tuhan. Agar mereka dapat menerima Timotius dengan baik. Dan mengapa Timotius harus menekankan ini? Karena gini, salah satu alasannya adalah Timotius itu seorang yang masih sangat muda. Seorang yang masih sangat muda, dia tipenya seorang yang agak sedikit minder. Ya kan? Karena masih seorang muda. Timotius itu seorang yang sedikit minder, agak takut mengambil setiap keputusan. Dan Timotius itu membutuhkan banyak masukan, membutuhkan banyak dorongan. Karena Paulus mengenal dia secara pribadi. Sehingga ketika Timotius mau datang di Korintus, Paulus sudah mengingatkan ini. Dalam mencintai pekerjaan apapun, jemaat Korintus diingatkan oleh Paulus supaya menerima setiap orang tanpa memandang statusnya, status sosialnya. Dari manapun dia berada, seberapapun usianya, siapapun dia, kalau kita mencintai pekerjaan Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus menerima setiap orang tanpa membicarakan status sosialnya. Kita harus menghormati setiap orang tanpa melihat pakaiannya. Kita harus menerima setiap orang tanpa melihat dari mana dia berada. Itulah demi keselamatan jiwa. Selanjutnya peringatan ini pun diberikan oleh Paulus karena apa? Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang memiliki banyak permasalahan. Kalau kita melihat dari pasal 1 Korintus 1 itu sampai di pasal-pasal selanjutnya, ada perselisihan, ada perzinahan, ada perkawinan. Jemaat ini adalah salah satu jemaat yang tegar tengkuk sampai Paulus seringkali berduka menghadapi mereka. Karena mereka orang-orang yang keras, orang-orang yang tegar tengkuk, Paulus menekankan bagi mereka agar mereka menerima Timotius ini demi cintanya kepada Tuhan dan tidak memperlakukan Timotius secara kasar. Karena Timotius datang untuk melayani Tuhan dan melakukan tugas yang diberikan oleh Paulus, ya, diberikan oleh Paulus dalam pelayanan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, salah satu. Kalau kita mencintai pekerjaan Tuhan, kita harus menerima setiap orang. Apapun kekurangannya, siapapun dia, tanpa membicarakan, tanpa mempertentangkan dari mana dia berada.
Kadang-kadang gay bakhodaya, mamamu ya gay tumataru gay funaha obo ya laere. Ya kan? Gay bakhoda haono ya. Seringkali kita mempertentangkan ini seakan-akan kebangsawanan Pasila itu lebih tinggi dari hakikat kita menghormati orang karena Tuhan. Hari ini kita harus menempatkan setiap kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan, mencintai orang lain untuk menyelamatkan dia, jangan pernah melihat status kamu. Jangan pernah melihat orang itu uangnya banyak atau tidak. Penghormatan kita kepada setiap orang harus sama. Baik orang yang berbaju jas, yang tidak bersandal jepit. Karena demi kemuliaan Tuhan kita lakukan. Dalam mencintai pekerjaan, Paulus berkata, jika orang yang mencintai Tuhan, melakukan segala sesuatunya, pasti menerima orang lain. Seperti dia menerima dirinya sendiri. Karena apa yang kita lakukan, apa yang ingin orang lain lakukan bagi kita, harus kita lebih dahulu melakukan. Yang kedua, orang yang mencintai pekerjaannya harus bersikap sebagai laki-laki. Ayat yang 13, ayat 14. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang yang mencintai pekerjaannya tidak cengeng. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, jangan merasa, aku kan cuma ini karyawan biasa. Apapun pekerjaan kita, kita harus mencintai pekerjaan itu dan kita anggap bahwa pekerjaan kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengapresiasikan kualitas diri kita. Dimanapun kita ditempatkan. Nggak peduli apakah kamu satunya Keristo, apakah kamu pendeta, apakah kamu jemaat, apakah kamu karyawan. Bahkan kita sebagai pemulung pun, kita bisa bekerja sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki itu artinya tidak cengeng. Memegang teguh apa yang diucapkan janjinya kepada Tuhan. Bekerja keras, itulah sebagai seorang laki-laki. Tidak numpang hidup bagi orang lain. Tidak membebani orang lain. Itu laki-laki. Sudah itu laki-laki itu berjiwa kesatria. Suka menolong, suka melindungi. Itu namanya laki-laki. Sebagai laki-laki, ya. Namun ini firman Tuhan bukan ditujukan kepada laki-laki, bukan. Kepada setiap jemaat, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak atau orang tua. Artinya kita bersikap laki-laki itu artinya bersikap berani melakukan yang baik, berani melakukan yang benar, berani menghormati orang, berani melawan arus asal Tuhan disenangi. Itu namanya bersikap laki-laki. Bersikap laki-laki itu tadi aku sudah mengatakan bahwa tidak pelin-pelan. Pekerjaannya punya tujuan. Satu tujuannya, ya, nggak suka gosip, nggak suka membicarakan orang lain. Harus siap bekerja, siap menghadapi tantangan, siap membantu, siap bekerja sama. Teguh, tidak pelin-pelan. Dengan hal ini tetap yang dimiliki namanya juga laki-laki, terkecuali aki-aki. Di luar daripada ini artinya kita tidak mencintai pekerjaan. Maka sebagai seorang suami ya harus bersikap laki-laki. Sebagai seorang istri pun harus bersikap sebagai laki-laki, artinya berani menghadapi tantangan. Iya kan? Berani menghadapi masalah dalam keluarga apapun, jangan cengeng, ya. Karena semua orang pasti mengalami permasalahan, apalagi sekarang ini masa pandemi. Aduh, kalau kita melihat bukan hanya kita yang susah, masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita.
Maka dalam mencintai pekerjaan sebagai laki-laki, kita harus bertanggung jawab, dapat diandalkan, memiliki visi dalam keluarga, dalam pekerjaan, memiliki tujuan. Kita dapat menjadi pemimpin, seorang pejuang, memiliki tujuan. Kita bekerja keras demi satu tujuan. Bukan saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, dan terlebih untuk kepentingan Tuhan. Ingat, setiap kali mencintai pekerjaan, tujuan akhir kita adalah bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Maka dalam mencintai pekerjaan, kita juga harus berjaga-jaga. Ayat 13 berkata begini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Bilang begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena setiap kali kita bisa jatuh. Setiap kali kita bisa melenceng dari arah tujuan Tuhan. Setiap kali kita bisa salah. Karena kita masih punya kodrat mementingkan diri kita sendiri, mementingkan golongan kita, mementingkan keluarga kita. Kita melayani supaya kita diberkati, orang lain tidak. Kita bekerja di kantor supaya kita dapat jabatan, orang lain tidak. Seharusnya anak Tuhan harus saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita mau naik, kita tolong teman kita yang masih di bawah. Apalagi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mencintai Tuhan itu, mencintai pekerjaan itu sama artinya kita mencintai Tuhan. Sebab hidup ini dari Tuhan. Dari Tuhan kita mendapatkan hidup ini. Dan apapun yang kita lakukan harus berarah kepada Tuhan. Maka dalam mencintai pekerjaan tadi kita harus berjaga-jaga. Agar kita berhati-hati dalam memakai kekuatan sendiri. Jangan merasa kita udah pintar, kita udah hebat, kita memiliki jabatan, kita punya uang, kita punya kekuasaan. Jangan. Karena Tuhan bisa membimbing kita dalam satu detik. Harus berjaga-jaga, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Agar setiap perasaan kita, setiap pikiran, setiap apa yang kita pikirkan dapat seiring, dapat sejalan, dan dapat sekehendak dengan Tuhan. Kita harus berhati-hati memakai apapun. Agar tidak ada agenda sendiri dalam setiap pekerjaan. Agar kita tidak merugikan pekerjaan Tuhan. Kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya kita dapat pujian, kita dapat uang, kita selalu memikirkan diri sendiri. Ingat, orang yang mencintai pekerjaannya adalah orang yang dapat diandalkan. Orang yang dapat memberkati orang lain. Dan orang yang dapat dipakai oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaan. Hal yang ketiga, orang yang mencintai pekerjaannya, jika kita mencintai pekerjaan pasti akan memberi dampak atau pengaruh bagi orang lain. Ayatnya yang ke-15, 16 sampai ke-18, Paulus berkata begini, ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian. Dan setiap orang turut bekerja. Dan berjerih payah. Kalau ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, di pikiran kita, tujuan kita, arah hidup kita melakukan itu semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ya kan? Salah satu contohnya adalah Stefanus. Stefanus itu orang yang telah bertobat, hidupnya menjadi berdampak bagi jemaat di Korintus. Hidupnya menjadi kesenangan bagi Paulus.
Sehingga ketika Paulus mengirim Timotius di Korintus, salah satu syarat yang diberikan kepada jemaat di Korintus adalah mereka mengingat jemaat yang bernama Stefanus dan keluarganya yang telah bertobat dan memberi dampak bagi jemaat setempat. Seberapa kita berdampak di jemaat ini? Nggak perlu besar semangat kita, gairah kita harus memotivasi orang, ya kan? Kolose 3 ayat 23 berkata begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Artinya kalau kita udah percaya kita ditebus oleh Tuhan, kalau kita ini dalam milik kepunyaan Tuhan, maka tujuan hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, harus seperti untuk Tuhan. Apakah kita bekerja di kantor, sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai lawyer, sebagai guru, apapun. Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Apakah kita petani, apakah kita tukang bank, apapun. Kita melakukan segala sesuatu pekerjaan itu dengan tujuan memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia. Sebab Amsal 15 ayat 3 berkata demikian. Maka Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal 15 ayat 3. Artinya begini, Tuhan tertuju bagi setiap kita yang mencintai Tuhan. Tuhan tertuju kepada kita yang melayani Tuhan. Tuhan tertuju kepada kita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaannya, ya kan? Mata Tuhan tertuju bukan mencari-cari kesalahan kita, bukan. Tetapi dia mau melihat seberapa mata kita tertuju kepada Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri. Ayat-ayat tadi di atas yang sudah saya baca beberapa itu harus kita renungkan. Kalau sudah sampai di tahap ini, kita pasti bekerja dengan giat. Dimanapun kita ditempatkan, kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita akan pernah mencelakakan orang lain. Karena kita sudah tahu bahwa mencintai pekerjaan itu seperti mencintai Tuhan. Sehingga dimanapun kita bekerja, kita memberi dampak seperti tadi Stefanus dan keluarganya. Dimanapun kita berada, kita memberi dampak. Semangat, sukacita, karakter kita, sifat kita, cara kita menerima orang lain. Itu namanya karakter ilahi. Kalau sudah di tahap ini, kita akan bekerja dengan giat. Kita tidak akan malas-malasan. Kita tidak punya banyak alasan. Kita pasti berani untuk tidak korupsi waktu. Jangan kita masuk jam 8, kita baru datang jam 9.30. Kita seharusnya pulang jam 5, jam 4.30 kita sudah pulang. Itu namanya korupsi waktu. Biasakan kalau ibadah jam 8, datanglah setengah 8. Kalau kamu bekerja di kantor jam 8, datanglah sebelum jam 8. Itu namanya memberi yang terbaik dan mencintai pekerjaan itu. Jangan selalu tiap hari terlambat. Terlambat 5 menit, lama-lama terlambat 10 menit, terlambat 15 menit. Itu namanya korupsi waktu dan tidak menghargai Tuhan di sana. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi terang bagi orang lain dari sikap kita, bukan dari khotbah kita. Dimanapun. Dalam seluruh tutur kata kita, dalam seluruh sikap kita, pikiran kita, harus seirama dengan Tuhan. Kalau pola pekerjaan kita seperti ini, kita pasti memberi dampak dan pengaruh bagi orang lain. Apapun pekerjaan kita, kita akan dicari orang. Apapun yang kita lakukan, kita pasti berdampak bagi orang lain. Baik kita di rumah, baik kita di kantor. Jangan sampai suami bilang gini, kok istri tetangga itu lebih rajin ya, Ma? Jangan. Kita harus memupuk rumput hijau di rumah kita masing-masing.
Dengan cara itu memberi pupuknya. Kita bekerja sama. Membangun diri, membangun pikiran, membangun semangat dari diri sendiri. Jangan cuma melihat tetangga, lalu membicarakan tetangga, menggosipkan tetangga, ingin seperti tetangga, ingin seperti orang lain, tapi kita malas untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, malas untuk mencintai pekerjaan kita. Hari ini kita udah belajar tadi di baca ayat 15 sampai 18. Bahwa Stefanus dan keluarganya, Fortunatus, adalah orang-orang yang telah bertobat dan telah memberi dampak pengaruh bagi jemaat di Korintus. Sehingga Paulus mengingat mereka dan mereka layak diteladani. Hari ini kita memiliki tugas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai jemaat di BKPN Jakarta. Walaupun kita komunitas ini sedikit, tidak masalah. Tetapi asal komunitas ini kita menyatu, kita bersatu, kita bertumbuh bersama, berubah bersama. Kita semakin hari, semakin hidupnya Kristus. Dalam tutur kata kita, dalam pikiran kita, dalam segala hal yang kita lakukan. Kita menjadi dampak di keluarga, menjadi dampak bagi orang lain. Sehingga kita berdampak di BKPN di seluruh Indonesia. Kita mulai dari hal kecil, kita datang tepat waktu, kita memberi dampak bagi orang lain, ya. Apalagi kita sekarang kan nggak ada alasan, macet lah, inilah. Walaupun macet-macet di Jakarta, kalau saya pergi ibadah, saya tidak pernah terlambat, terkecuali motor saya bocor. Karena sebelum waktunya ibadah datang, saya sudah harus hadir. Bukan karena saya sudah pendeta, bukan. Karena itu faktor kebiasaan dari diri kita sendiri. Kita tadi harus bersikap laki-laki dalam mencintai pekerjaan. Kita menerima orang lain. Tetapi kita akan menerima orang lain itu kalau kita memberi dampak dan pengaruh. Ayat 15-18 tadi kita belajar di Stefanus keluarganya Fortunatus. Yang layak diteladani, kata Paulus. Paulus itu seorang yang hebat. Kalau dia berani menyebut nama Stefanus dan Fortunatus, itu artinya kehidupan Stefanus dan keluarganya telah terbukti menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai kita tidak menambah dan tidak mengurangi. Jangan sampai kita sebagai jemaat di BKPN datang nggak dicari, pulang juga nggak ada yang datang, nggak dicari juga. Kita menjadi biasa-biasa, tapi kita menjadi orang, iya ya. Bapak itu kalau berbicara luar biasa ya. Dia penuh semangat, orang mencari kita. Dia sering membantu. Dia orang, ibu itu orangnya bersih-bersih. Kalau ada sampah dibersihin, jangan justru kita yang membuat sampah sembarangan. Ya kan? Ibu itu suka nyampah, buang sampah sembarangan. Jangan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal yang kecil. Firman Tuhan berkata begini, orang yang setia dalam perkara kecil pasti dipercayakan perkara-perkara besar. Artinya begini, orang yang telah berlatih melakukan perkara-perkara kecil pasti mampu melakukan perkara-perkara besar. Tetapi kalau hal-hal yang kecil saja kita tidak berlatih, buang sampah di tempatnya. Baca firman Tuhan setiap hari. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan setiap hari daripada menonton TV. Kita bisa berdoa dan baca firman Tuhan daripada membuka-buka Facebook, IG, dan kita bergosip. Kita bisa mendoakan orang lain daripada membicarakan kesalahan, kejahatan orang lain setiap hari. Kita latih itu sehingga orang lain melihat kita. Kita tidak dibutuhkan orang berkhotbah yang hebat. Tapi kita membutuhkan teladan yang sederhana. Karena dari teladan kesederhanaan itulah akan berdampak menjadi sesuatu yang hebat. Daripada seperti saya hari ini berkuar-kuar sepertinya orang paling benar. Tetapi kalau saya sendiri tidak membangun diri saya sendiri, Tuhan tahu. Apakah yang saya ucapkan ini bohong, apa sekedar saya ucapkan, atau saya sudah melakukan sendiri.
tentu hati nurani saya harus hidup. Sehingga ketika saya menyampaikan ini, saya tidak sekedar bicara, tetapi saya udah bergumul, menggumulinya, udah belajar melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa kita hari ini, dibutuhkan orang-orang yang mencintai pekerjaannya secara maksimal dan menjadi teladan iman bagi gerejanya, bagi generasinya, bagi jemaatnya, bagi keluarganya. Namun kita harus belajar melalui step hari ini, yaitu menerima orang lain tanpa memperkatakan kelemahan kekurangannya. Yang kedua, bahwa mencintai pekerjaan itu kita harus bersikap sebagai laki-laki. Kita harus berani menghadapi tantangan, berjiwa kesatria. Dan yang ketiga adalah mencintai pekerjaan itu harus memberi dampak bagi orang lain. Bukan sekedar untuk kepentingan kita sendiri. Bapak Ibu, di masa pandemi ini tentu kita mengalami kesulitan di sana-sini. Tapi semangat kita dalam mencintai pekerjaan Tuhan, semangat kita dalam mencintai sesama, semangat kita dalam menjadi berkat bagi orang lain, harus selalu kita gelorakan, harus selalu bersemangat di hati kita. Mungkin kita tidak bisa menolong orang dengan keuangan kita, tapi kita bisa menolong dia dengan doa kita. Mungkin kita tidak bisa menolong orang lain dengan fasilitas yang kita miliki karena kita terbatas. Tapi kita bisa menolong orang lain dengan perhatian kita. Kita menguatkan dia, kita menghibur dia, kita memberikan dia semangat. Tentu ini tidak mudah untuk dilaksanakan jika kita belum di step yang tadi kita katakan bahwa kita ini orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus belajar dan berada di jalur kebenaran Tuhan. Memiliki pikiran Tuhan, memiliki perasaan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai pekerjaan kita dimanapun. Saya bersyukur di sini ada lawyer ya, yang kemarin baru di wisuda ditetapkan ya, Amadios ya. Ya, kita bersyukur ya punya lawyer di sini. Tapi menjadi lawyer ini jangan untuk kepentingan sendiri. Yakinlah jika kita melakukan semua ini bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti pelihara diri kita, pelihara keluarga kita, pelihara anak-anak kita. Saya sudah membuktikan sampai hari ini. Saya tidak pernah kekurangan selama pandemi ini. Tidak pernah, hampir setiap hari orang mengirim makanan. Hampir setiap bulan orang mengirim biaya hidup. Kadang saya kaget, Tuhan, terima kasih. Padahal saya nggak cerita-cerita. Setiap kali saya merasa ini lebih untuk pos kehidupan saya 1 bulan ini, kalau ada berkat yang saya terima, Tuhan, aku pikir begini, Tuhan, ini ada berkat lebih. Kira-kira mau disalurkan untuk apa? Lalu nanti ada saja Tuhan kirim orang, Tuhan kirim Lazarus. Padahal kalau di Jakarta ini kan seharusnya kita bisa asik, bisa beli baju, bisa beli baju, bisa beli sepatu, tapi tidak. Udah beberapa tahun ini saya jarang sekali beli baju. Bukan saya tidak sanggup, sangat sanggup. Beli baju 100, 200, 300 itu mah gampang. Tapi saya udah berapa tahun ini tidak beli baju. Ini yang saya pakai ini, saudara-saudaraku, ini pemberian orang. Ini baju dalaman pemberian orang. Semua dari celana panjang yang saya pakai hari ini itu pemberian orang. Bahkan sepatunya, kalungnya, semua yang ada di tubuh saya hari ini. Itu bukti cara Tuhan memelihara. Tapi ingat, bukti pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa diukur dengan hal-hal yang fana. Tidak boleh diukur dengan harta benda. Tidak boleh diukur dengan keuangan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu kita harus ukur dari damai sejahtera, dari sukacita yang Tuhan beri, dari pemeliharaan Tuhan yang Tuhan anugerah. Maka di masa pandemi ini sekalipun kita dalam keadaan susah pekerjaan. Tuh.
sikap sportif kita sebagai laki-laki. Yakinlah kita akan bekerja mencintai Tuhan. Maka kita pasti berhasil, kita boleh menjadi teladan, sehingga hidup kita bukan saja tercatat di bumi bagi orang-orang yang kita cintai. Tapi yakinlah, pasti tercatat di kerajaan surga sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai orang yang mencintai pekerjaannya, sebagai orang yang berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah saya sampaikan. Jika ada kalimatku, jika ada kata-kataku yang tidak berkenan bagimu, aku mohon diampuni. Doaku, kiranya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, diberkati oleh Tuhan. Kami berjanji untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Firman Tuhan hari ini, kiranya melalui firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencintai setiap apapun pekerjaan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diberikan apabila ibadah kembali normal, atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan, sebagian dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menyuci kuduskan setiap persembahan kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Demi nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan, telah lama aku cari-cari. Kemenangan setia
masuk di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Engkau alasanku hidup, ku hidup karena anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi patokan untuk kami hidup di dalam Engkau, Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapa untuk setiap pokok-pokok doa kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman di sepanjang bulan Februari ini Tuhan Yesus tentang bekerja. Biarlah firman yang akan kami dengar, yang sudah kami dengar maupun yang akan kami dengar di sepanjang Februari ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami jemaat di BKPN, bahkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami menjalani hari-hari kami Bapa, untuk kami boleh lebih semangat lagi di dalam bekerja dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga Bapa, kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau membuka jalan bagi setiap mereka Bapa yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Engkau buka jalan keluar bagi mereka Bapa, Engkau bertemukan mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus untuk pergumulan kami, untuk tempat ibadah Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau Tuhan Engkau berkehendak Bapa, BKPN boleh mendapatkan tempat ibadah, kami yakin dan percaya Engkau akan membuka jalan bagi setiap kami. Engkau akan memberikan kami jalan keluar Bapa, sehingga kami bisa mendapatkan tempat ibadah yang tetap secara khusus di Jakarta ini ya Tuhan Yesus.
Engkau berikan kami segala kebutuhan baik dalam dana maupun sarana prasarana Tuhan Yesus di dalam mengadakan tempat ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena satu hal yang tetap menjadi kepercayaan kami Bapa, Engkau Allah yang mampu menjawab setiap doa-doa kami. Engkau yang mampu merealisasikan setiap apa yang menjadi harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Bunu Kiwau yang telah Tuhan pakai menyampaikan kebenaran firman Allah melayani pada hari ini di Gereja BKPN Jakarta. Engkau memberkati hamba-Mu, kiranya hidupnya juga menjadi puji-pujian bagi Allah, hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mendukungnya juga untuk setiap pelayanan pekerjaan yang ia kerjakan, kiranya Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang menolongnya. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Esok hari kami akan menjalani kembali segala aktivitas kami. Biarlah tangan Tuhan ada atas jemaat-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau maka kami tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami dimampukan, kami dikuatkan. Kami menjadi laki-laki yang tangguh dalam bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai. Marilah kita kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah firman Allah yang telah diberitakan bagi kita hari ini. Biarlah kita mencintai Tuhan lewat pekerjaan kita masing-masing. Pulanglah, Tuhan menyertaimu, Tuhan memberkati pekerjaan, dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.